Rekam kok. Oke, teman-teman Shalom. Selamat malam. Saya duduk ya seperti biasa. Yang di Zoom ya, selamat malam teman-teman. Shalom. Semoga kita semua sehat ya. Kita masuk ke dalam kisah para rasul bagian yang kedua ya. Kalau 2 minggu lalu kita sudah belajar mengenai bagian yang pertama, yaitu kisah para rasul bab 1 sampai dengan bab 15. Kali ini kita akan sama-sama belajar dari bab 16 sampai dengan bab 28. Waktu saya belajar kisah para rasul memang materi ini 1 semester atau 8 kali pertemuan. Nah, maka saya coba untuk merangkum bagaimana 8 kali pertemuan ini menjadi 2 kali pertemuan saja. Dan mohon maaf mungkin ada beberapa yang harus saya lewati karena memang waktu kita tentu nggak cukup. Namun yang saya berikan kepada teman-teman adalah beberapa poin yang sangat penting dalam kisah para rasul. Nah, kita mulai ya teman-teman ya. Kalau kita 2 minggu lalu belajar tentang beberapa hal, ada yang masih ingat enggak? Ya Paulus. Apa yang teman-teman ingat dari materi kita sekitar 2 minggu yang lalu? Silakan. Sebelum kita mulai nih, yang paling berkesan deh. Enggak ada yang berkesan. Apa kira-kira? Yang paling berkesan buat teman-teman? Paulus berantem, itu yang diingat ya. Konfliknya kenapa? Sakit hati kenapa? Ponakannya namanya siapa? Ah lupa, oke. Yang lain, kira-kira apa yang teman-teman dapatkan selama 1 jam 2 minggu lalu? Tidak ada? Wah repot nih. Oke, ulang ya. Kita belajar bagaimana kisah para rasul adalah buku kedua dari Lukas. Buku pertamanya adalah Injil Lukas. Maka kalau kita baca kisah para rasul bab 1 ayat 1, coba kita buka yuk. Kita balik sedikit ya, review ya. Oke. Iya, Valen ya. Betul, betul. Betul-betul ngawur. Yuk kita baca ya. Kisah Rasul bab 1 ayat 1. Ketemu nggak? Ketemu ya, kita baca ya. 1, 2. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Bukuku yang pertama berarti Injil Lukas. Sedangkan kisah Rasul berarti kelanjutan dari Injil Lukas. Jadi penulis kisah Rasul siapa? Santo Lukas. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana kehidupan jemaat perdana. Mereka rela menjual ladang, tanah, dan hasil penjualan mereka diberikan kepada para rasul. Dan ada satu tokoh yang sangat berkesan yang ditulis oleh Santo Lukas. Siapa namanya? Barnabas. Nama aslinya Barnabas siapa? Yusuf, Ocep, ya kan? Kenapa disebut Barnabas? Karena arti kata Barnabas adalah anak penghiburan. Karena dia menghibur hati para rasul dengan mau memberikan hasil penjualnya kepada para rasul. Coba teman-teman bayangkan, Anda punya tanah nih di Gading Serpong, di Alam Sutra, di BSD misalkan.
Lalu teman-teman jual, seluruh hasil penjualannya dikasih ke gereja, ke panen. Ya, bayangkan teman-teman ya, coba kita bayangkan aja, teman-teman punya tanah sekian besar, sekian luas, kemudian teman-teman jual dan semuanya itu teman-teman berikan kepada panen, wih, ya, atau kepada gereja. Nah, itulah yang dilakukan oleh Barnabas. Dia punya tanah, ya, dan hasil penjualan tanah dia berikan kepada para rasul untuk karya pelayanan. Ingat, dulu karya pelayanan juga butuh uang untuk transportasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Maka Barnabas menyadari itu, akhirnya dia jual tanahnya dan diberikan untuk karya kerasulan. Maka dikatakan Barnabas itu orang baik. Wah, lupa ya. Yang kedua apa? Penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman. Nah, jangan lupa itu, baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Lalu dia diutus oleh siapa? Para rasul untuk pergi ke Antioquia. Sebelum ke Antioquia, dia pergi kemana dulu? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ke Tarsus. Wah, nih kalau ujian gagal nih nilainya nih. Wah, gimana mau lanjut ke bab berikutnya nih. Barnabas pergi kemana? Tarsus. Buat apa? Ya, buat memanggil Paulus menjemput dia. Karena kita tahu waktu itu Paulus sudah bertobat kan. Tapi ternyata 12 murid Yesus tidak percaya. Lalu nggak mungkin dia kembali ke Palestina karena orang-orang Yahudi mau bunuh dia. Akhirnya dia dipulangkan ke tempat asalnya namanya Tarsus. Sebelum Barnabas ke Antioquia, dia mampir dulu ke Tarsus untuk mengajak Paulus pergi bersamanya di Antioquia. Dan untuk pertama kalinya di Antioquialah pengikut Yesus disebut Kristen karena andil Barnabas dan Paulus. Nah, ya. Kemudian kita tahu poin yang terakhir yang akan saya bahas sebelum masuk ke dalam bab yang baru. Paulus itu kan sebelum diajak oleh Barnabas, dia pulang ke Tarsus ya. Maka Barnabas karena kebesaran hatinya mengajak Paulus untuk ikut pelayanan. Dan akhirnya kita tahu ya ada pergeseran kepemimpinan. Ingat ya, yang tadinya Barnabas adalah pemimpin gereja Antioquia, namun ia mundur agar Paulus yang maju. Dulu Paulus temannya Barnabas. Sekarang Barnabas temannya Paulus. Ingat ya perbedaan itu ya. Kalau misalkan saya bilang saya itu temannya Biondi, berarti Biondi lebih dikenal daripada saya. Biondi itu temannya saya, berarti saya lebih dikenal daripada Biondi. Jelas ya teman-teman ya. Jadi dulu Paulus temannya Barnabas karena Barnabas tokoh utama. Tapi setelah Barnabas mundur untuk Paulus maju, akhirnya Barnabas menjadi temannya Paulus. Dan kalau tidak ada Barnabas, maka tidak mungkin ada Paulus. Ya, seorang pemimpin yang hebat pasti menghasilkan pemimpin lain yang hebat. Panen akan selalu hebat kalau ada kaderisasi yang baik. Jelas ya, tapi nanti kalau panen ternyata pelan-pelan, semoga tidak ya tentunya ya, mulai semangatnya hilang dan sebagainya. Nah, berarti kan proses kaderisasi tidak berjalan dengan baik dan lancar, ya. Tapi kalau bentar lagi kenapa itu? Pergeseran. Ya.
kalau ada ya proses kaderisasi yang baik dan benar seperti yang dilakukan oleh Barnabas, maka panen akan selalu ada dan bahkan bertumbuh, berkembang, berbuah. Ya. Maka mari sama-sama kita bergandengan tangan. Ini bukan proyek satu orang, tapi ini proyek kita semua. Ini ada proyeknya Tuhan. Saya waktu kemarin pelayanan di sebuah kota di luar Jakarta, ada satu teman curhat ke saya, koordinator PD, bukan Valen kok. Ini luar Jakarta ya. Lalu dia bilang kayak gini, kok aku itu kemarin sempat kesal dan marah dengan timku. Loh kenapa? Karena waktu pertemuan tim yang datang cuma beberapa orang. Lalu yang lain itu nggak datang dengan alasan ada kerjaan mendadak. Lalu saya bilang di WA grup, teman-teman ini persekutuan doa punya Tuhan, bukan punya saya. Saya hanya dipercaya oleh Tuhan menjadi koordinator. Kalau teman-teman tidak mau datang, padahal teman-teman bisa usahakan, teman-teman bertanggung jawab bukan kepada saya, tapi kepada Tuhan. Wah, gak lama kemudian pada datang. Setelah di WA Group. Ya. Loh, iya kan? Ini punya Tuhan loh teman-teman loh, setuju nggak? Jadi teman-teman dan saya kalau terlibat dalam panen, tanggung jawabnya bukan kepada Valen, tapi kepada Tuhan. Dan ini yang disebut dengan berkata-kata dengan nggak perlu marah, nggak perlu dengan kata-kata yang menyakitkan, tapi dengan kalimat yang sangat-sangat tepat. Ini berkata-kata dengan hikmat. Ingat teman-teman, PD ini bukan punya saya, PD ini punya Tuhan. Jadi kalau teman-teman tidak datang, teman-teman bertanggung jawab bukan kepada saya, tapi kepada Tuhan. Nah ya, jadi itu. Maka penting untuk kita menyadari bahwa pelayanan Barnabas dan Paulus adalah milik Tuhan. Maka Barnabas nggak merasa Antiokhia itu punya dia. Maka dengan rela hati dia merelakan Paulus untuk menjadi pemimpin. Cukup jelas ya teman-teman ya. Jangan ada post power syndrome. Tapi rasanya kalau di pelayanan beda ya. Lu aja deh gantiin gua. Yang ada nggak mau ya. Oke, kita sekarang masuk ke dalam materi yang berikutnya ya, yang malam hari ini akan kita bahas. Teman-teman boleh buka, kita sedikit mundur karena memang ini harus saya bagikan agar ada benang merahnya. Kisah para Rasul bab 13. Oke, sebelum ke sini, tapi saya akan mulai dulu ke Kisah Rasul bab 13. Sudah ketemu? Barnabas dan Saulus diutus. Jelas ya? Teman-teman tolong dicatat, ini adalah perjalanan misi Paulus yang pertama. Jadi dalam perjalanan misi yang pertama, Paulus ditemani oleh Barnabas. Ya, kita baca bersama bab 13 ayat 1. 1, 2. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Lihat, Saulus berada di bagian paling akhir karena waktu itu belum penting. Ya, belum ada nama. Yang disebut pertama adalah Barnabas. Jadi Barnabas itu orang yang paling penting saat itu. Lanjut, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Nah, ini penting ya. Apa? Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Roh Kudus menyampaikan pesan, Barnabas dulu ditulis baru
Saulus. Berarti di sini masih bisa digambarkan Barnabas punya peran yang sangat penting. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya. Nah, jadi ini adalah misi yang pertama, ditemani oleh Barnabas. Kemana mereka? Nah, mulai berubah. Pada saat diutus keluar, Saulus dan Barnabas. Saulus di awal. Ya. Saulus dan Barnabas berada di pulau Siprus. Jadi sudah ada pergeseran kepemimpinan. Ya, dan di sini Barnabas merasa Paulus lebih baik dibandingkan dirinya. Maka Paulus dijadikan sebagai pemimpin dalam perjalanan misi yang pertama itu. Cukup ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu mereka ke Antioquia. Ini Antioquia beda dengan jemaat di Antioquia ya. Saya tadi kirimkan petanya, boleh ditampilkan. Ada petanya perjalanan yang pertama. Semoga kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan teman-teman pakai kacamata iman. Iya. Yang pertama. Nah ini tolong dibesarkan tuh. Kecil ya. Jadi teman-teman ini perjalanan misi yang pertama. Mereka dari Antioquia di atas tuh ya. Kelihatan nggak ya? Di paling atas tuh. Antioquia tuh. Ya. Mereka akhirnya pergi kemudian nanti akan naik ke atas. Nanti akan ketemu dengan Iconium, Listra, Derbe. Ketemu nggak? Ketemu ya. Nah, sekarang coba lihat teman-teman, setelah di Antioquia di Pisidia, ya di bagian atas ketemu nggak? Mohon maaf ya, saya ke sini. Sini ya kelihatan ya, Antiok Pisidia, kelihatan nggak? Jadi Antioquianya Paulus dan Barnabas itu di sini teman-teman, dekat Syria. Ini Antioquia pertama kali nih. Untuk pertama kalinya jemaat disebut Kristen di Antioquia Syria. Lihat ya. Nah, kemudian mereka nanti naik ke atas ke Tarsus, kemudian mereka akan ke Antioquia di Pisidia. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, jelas ya. Jadi ini Antioquianya beda. Kalau Antioquia yang gereja mula-mula itu Antioquia Syria. Nah, setelah itu mereka ke Tarsus, ke tempatnya Paulus berada, kemudian ke Antioquia Pisidia. Maka kalau teman-teman baca di Kisah Rasul bab 14, mereka tiba di mana tuh perikopnya? Iconium, terus Derbe, ketemu nggak? Ya, Derbe dan Listra. Ada yang masih bingung? Ketemu ya, Kisah Rasul bab 14 ya. Mereka kemana? Iconium, Listra dan Derbe. Nah, jadi dari sini mereka ke Antioquia Pisidia, lalu ke Iconium, Listra dan Derbe. Ini perjalanan misi yang pertama. Jelas ya? Nah, setelah itu mereka nanti pulang ke Antioquia lagi. Jadi mereka akan selalu pulang ke sini. Kan ini gereja mereka. Ingat, gereja awal itu ada tiga. Gereja Yerusalem, gereja Antioquia, dan gereja Efesus. Gereja Yerusalem itu hancur tahun 70. Ya, saat pemerintah Romawi menghancurkan bait Allah dan semua orang Yahudi diusir. Ya, jadi teman-teman sedikit intermezzo. Kalau kita berpikir orang-orang Israel sekarang ini merupakan umat perjanjian Allah, itu salah. Orang-orang Israel saat ini yang perang itu bukanlah umat Israel perjanjian. Umat Israel perjanjian lama itu sudah musnah.
Jelas ya, udah musnah. Jadi umat Israel sekarang yang ada perang dengan Palestina itu bukanlah umat Israel perjanjian lama. Karena semuanya sudah musnah. Sehingga mereka itu pada keluar dari Palestina dan menetap di beberapa negara. Salah satunya US. Dan akhirnya menurunkan yang namanya Mark Zuckerberg, Bill Gates, dan sebagainya. Nah, mereka itu orang Yahudi tapi bukan umat perjanjian karena mereka sudah di luar Palestina. Yang paling jenius tuh Albert Einstein. Itu kan juga keturunan Yahudi. Nah, tapi mereka bukan umat perjanjian. Jelas ya. Jadi sebenarnya waktu perang lawan Palestina, kita umat Katolik nggak perlu repot-repot bela Israel. Karena nggak ada kaitannya sama kita. Makanya Paulus itu berseru hentikan perang. Karena memang tidak ada kebaikan dalam perang. Jelas ya teman-teman ya. Nah itu yang harus kita pahami bersama sebagai umat Kristiani. Ya kita tidak memihak kepada Israel atau Palestina, tapi kita memihak perdamaian. Karena ini udah pure masalah politik. Ya, jangan dikait-kaitkan dengan agama. Oke, jelas teman-teman ya. Ini perjalanan misi yang pertama. Lalu di tengah jalan ternyata mereka konflik kan. Coba kita lihat tuh. Kisah Rasul bab 15 ayat 35 sampai dengan 41. Ini kita udah bahas kan di pertemuan yang sebelumnya. Ingat ya, perselisihannya karena apa tadi? Karena dalam perjalanan misi yang pertama, Yohanes Markus meninggalkan mereka berdua. Coba kita buka lagi untuk mengingat. Kita buka coba Kisah Rasul bab 13 ayat 13 tuh. Ketemu enggak? Kita baca ya. Satu, dua. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan belayar ke, coba lihat ke nah itu ya, dia belayar ke Perga ya, coba lihat Pafos dan belayar ke Perga kan, nih ya Perga ya, kelihatan ya. Kemudian kembali kemana? Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Harusnya kembalinya kemana? Antioquia. Tapi ternyata dia kembalinya ke Yerusalem. Inilah cikal bakal awal keributan Paulus dengan Barnabas. Karena di perjalanan misi yang kedua, Barnabas mau mengajak Yohanes Markus. Yohanes Markus inilah yang menulis Injil Markus. Keponakannya Barnabas. Sekretarisnya Petrus. Jadi waktu Petrus di kota Roma, Yohanes Markus itu jadi sekretarisnya. Jadi apa yang dikhotbahkan oleh Petrus ditulis oleh Markus. Dan tulisan inilah yang akhirnya menjadi Injil Markus. Injil Markus merupakan Injil tertua dari 4 Injil. Jelas ya teman-teman ya. Jadi Yohanes Markus yang ternyata musuh ya, dari seorang Paulus dipakai Tuhan menjadi seorang penulis Injil tertua. Ya. Sekarang kita lihat kisah para rasul bab 15 ayat 1 sampai dengan 21. Nah, tapi sebelumnya kisah rasul bab 14 ayat 21 sampai dengan 28. Setelah mereka pelayanan dari Antioquia, Iconium, Listra, DB, mereka pulang ke Antioquia. Maka perikopnya kita baca kembali ke Antioquia. Cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat sidang di Yerusalem. Ini bagian yang sangat penting. Kita baca bersama-sama ya, pelan-pelan aja. 1, 2. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia
dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat disela. Jadi hukum Taurat salah satu syarat untuk diselamatkan adalah harus disunat. Kenapa dengan sunat? Sunat itu adalah tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham. Kalau teman-teman perhatikan, para pria tentunya ya, kalau yang sudah disunat, mohon maaf, itu kan bentuknya seperti cincin. Cincin itu adalah cincin. Cincin itu adalah lambang perjanjian. Dalam perkawinan kita juga pasti kan cincin, lambang perjanjian di sana. Nah, maka kenapa orang-orang Yahudi diwajibkan untuk sunat menandakan bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Sehingga mereka wajib disunat agar dapat diselamatkan. Orang-orang Kristen Yahudi, perhatikan. Jadi ada Kristen Yahudi dan Kristen non-Yahudi. Orang-orang Kristen Yahudi bilang, kalau kamu mau diselamatkan, kamu harus disunat. Nah, lanjut ya ayat yang kedua tuh. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Jadi ternyata pendapat mereka itu ditentang oleh Paulus dan Barnabas. Jadi yang namanya perbedaan pendapat dalam komunitas itu wajar. Ya, ayat yang ketiga. Akhirnya ditetapkanlah supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Apa yang dapat kita petik dari ayat yang kedua ini? Ayo, kita sharing-sharing ya. Kira-kira apa? Kaitkan dengan hierarki. Otoritas. Siapa yang memegang otoritas tertinggi? Kenapa mereka diminta untuk pergi kemana tadi? Rasul-rasul. Berarti pemegang otoritas tertinggi siapa? Para rasul. Dalam hal ini siapa? Petrus. Tapi pemimpin gereja, saya bilang ada 3 gereja apa aja? Pemimpin gereja Yerusalem adalah Petrus dan akhirnya diserahkan kepada Yakobus saudara Yesus. Disinilah konsili pertama, yaitu konsili Yerusalem. Konsili kita yang terakhir adalah konsili Vatikan kedua tahun 1962 sampai 1965. That's why kenapa para Romo di sini tidak bisa mengambil keputusan mengenai iman. Harus dari pusat kota Roma, yaitu Paus Leo ke-14. Karena dari awal sudah jelas bahwa dari dulu setiap keputusan itu harus ditanyakan kepada pusat yang memegang otoritas, yaitu para rasul yang diteruskan oleh penerusnya, yaitu Paus. Jelas ya teman-teman ya, hierarkinya jelas. Mereka nggak bisa, menurut saya boleh disunat, harus disunat. Oh kalau menurut kami enggak harus disunat. Ya udah pecah kongsi buat gereja baru, nggak bisa. Harus ditanyakan kepada otoritas. Cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, berikutnya apa? Ayat yang ketiga. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu maksudnya apa? Bukan
Bukan Yahudi. Betul? Bukan Yahudi itu sunat atau enggak? Enggak disunat. Berarti orang-orang yang tidak disunat pun diselamatkan oleh Allah. Jelas ya teman-teman ya. Dan dari sini makanya Barnabas dan Paulus bilang enggak harus disunat untuk dapat diselamatkan. Kenapa? Karena kami melihat mereka yang tidak mengenal Allah pun dapat mengalami pertobatan. Nah itu maksudnya ya. Berikutnya, setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan mana? Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Jadi ada orang Farisi yang percaya kepada Yesus. Tapi mereka minta orang-orang bukan Yahudi untuk disunat. Nah ini ada eksklusivitas orang Yahudi. Ya eksklusif sekali ya. Merasa bahwa kamu harus disunat untuk dapat diselamatkan. Ya, ayat yang ke-6. Sorry. 1, 2. Maka bersidang rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Yang sidang siapa? Rasul-rasul dan penatua-penatua. Ini yang disebut dengan konsili. Jadi yang ikut sidang adalah paus dan juga para uskup, para pimpinan gereja. Dari awal sudah ada loh tradisi ini. Oke, next ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Perhatikan. Berdirilah siapa? Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa aku telah sejak semula Allah membeli aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku, nah, mulutnya siapa? Petrus, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka. Jadi perlu nggak disunat? Perlu nggak disunat? Tidak. Petrus udah mengatakan itu kan? Jelas ya. Jadi mereka akan diselamatkan oleh karena apa? Iman. Coba perhatikan ayat terakhir. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Kita beriman percaya akan hal itu. Jadi nggak usah pusingkan lagi soal sunat atau tidak sunat. Sampai sini cukup jelas. Ya. Dan ini hasil keputusan dari siapa? Para rasul dan penatua-penatua yang berkumpul. Akhirnya Petrus yang menjadi juru bicara. Cukup jelas ya teman-teman ya. Dan ini menjadi sebuah tradisi. E-nya huruf kecil. Bahwa kita tidak diwajibkan untuk disunat. Nah sekarang yang berikutnya. Lalu bagaimana caranya kita yakin kalau kita sudah diselamatkan? Maka kita percaya akan kasih karunia Tuhan melalui rahmat sakramen
baptis. Inilah yang disebut dengan sunat rohani. Nah, ya. Jadi kita bukan sunat jasmani yang diharuskan, tetapi kita diharuskan untuk menerima sunat rohani. Maka teman-teman, bagi kita yang sudah dibaptis, kita itu mendapatkan tiket untuk masuk surga. Tolong ini dicatat. Teman-teman dan saya yang sudah dibaptis, kita mendapatkan tiket menuju surga. Pertanyaan saya, kalau gitu orang Kristen, khususnya kita Katolik, bisa nggak masuk surga? Bisa? Kita udah dapet tiket loh. Saya ulang ya. Oke, saya ulang ya. Kita yang dibaptis itu mendapatkan tiket untuk masuk kerajaan surga. Tiket ini disebut dengan rahmat pengudusan. Apa itu rahmat pengudusan? Suatu rahmat yang Allah berikan untuk kita dapat bersekutu dengannya dalam kekekalan. Itu rahmat pengudusan. Rahmat pengudusan ini hilang karena dosa asal. Jelas? Dan kita yang belum dibaptis belum mendapatkan rahmat pengudusan karena kita lahir dengan dosa asal. Saat kita dibaptis, dosa asal itu dihapuskan dan akhirnya rahmat pengudusan itulah tiket kita untuk masuk surga. Pertanyaan, apakah dengan demikian orang sudah, kenapa belum? Hah? Bisa milih untuk gak ikut. Oke, good. Ya. Kenapa milih gak ikut biasanya? Lebih cinta dunia. Good. Ini udah logikanya udah nyambung nih. Ya. Good. Oke. Jadi lebih milih nggak ikut. Tadi ada kata yang bagus yang dipakai, istilahnya ditukar ya. Tiket itu ditukar dengan kenikmatan dunia. Betul ya? Jadi berarti kita nggak pasti masuk surga. Betul ya? Siapa yang setuju kita nggak pasti masuk surga meskipun kita sudah dibaptis? Oke. Yang nggak setuju, kita udah pasti masuk surga karena kita udah dibaptis. Yang nggak ngerti bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Sanskerta nih, ya kan? Oke, teman-teman, jawabannya adalah kita tidak pasti masuk surga. Betul. Kenapa? Karena tiket itu bisa hilang kalau kita melakukan dosa berat. Kita mohon maaf melakukan dosa berzina. Kita pergi ke dukun, lebih percaya ramalan para dukun daripada pergi kepada Tuhan dan bergantung pada Tuhan. Kita mohon maaf misalkan mengingini istri teman. Ya, itu kan melanggar 10 perintah Allah. Yang melanggar 10 perintah Allah, tahu itu melanggar tapi tetap melakukan itu dosa berat. Dan setiap kita melakukan dosa berat, maka tiket itu akan hilang. Maka kalau kita meninggal dalam keadaan dosa berat, kemungkinan besar kita tidak akan masuk surga. Tetapi tiket itu kita bisa dapat kembali nggak? Dari mana? Iya, saya udah jelasin ini ya. Sakramento tobat. Sehingga penting banget untuk kita menyadari sakramen tobat itu adalah cara Tuhan untuk terus menyelamatkan kita. Jelas ya teman-teman ya. Cara Tuhan untuk terus dapat menyelamatkan kita. Makanya kalau ada kesempatan untuk menerima sakramen tobat, terimalah dengan iman dan harapan. Karena kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan.
Cukup jelas ya teman-teman ya. Ini penting. Dan, nah ini juga penting. Kita juga harus menghargai kepercayaan orang lain. Mereka bisa nggak diselamatkan? Bisa. Selama mereka tidak mengenal Yesus bukan karena kesalahan mereka. Mereka tumbuh besar dalam keluarga non-Kristen. Salah mereka? Bukan. Orang-orang di pedalaman yang belum terjangkau oleh para misionaris sehingga tidak mengenal Yesus. Apakah mereka dapat disalahkan tidak mengenal Tuhan Yesus? Tidak. Jelas ya. Sehingga kita nggak gampang, nggak boleh menghakimi kepercayaan lain. Jangan-jangan mereka lebih hidup dalam kasih dan pertobatan dibandingkan kita. Jelas ya. Sehingga dengan cara Tuhan yang gaib, mereka dapat masuk dalam bahtera, yaitu gereja Katolik. Tetap harus melalui gereja Katolik, tapi belum tentu harus beragama Katolik. Jelas ya teman-teman ya. Karena Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus adalah kepala, gereja adalah tubuh. Maka tidak mungkin kepala lepas dari tubuh. Kepala pasti menyatu dengan tubuh. Berarti tubuh dari kepala adalah gereja Katolik. Karena tidak mungkin sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jelas ya teman-teman ya. Maka ada doktrin dalam gereja Katolik extra ecclesia nulla salus. Tidak ada keselamatan di luar gereja. Bukan berarti harus beragama Katolik. Paham ya teman-teman ya. Sehingga kita menyadari betapa bersyukurnya kita di dalam gereja Katolik karena kita hanya perlu menjaga tiket untuk masuk surga. Dan kalau tiket itu hilang, bisa diperoleh kembali. Makanya pentingnya kita hidup dalam sakramen. Kalau ada yang tanya, kenapa kamu milih Katolik? Ya jawabannya ini, kita nggak perlu capek-capek. Dan sekarang kita difasilitasi tahun jubileum, di mana kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan indulgensi penuh. Apa itu indulgensi? Rahmat untuk kita memperoleh pengampunan atas bukan dosa, konsekuensi dosa. Kalau dosa itu hanya dapat diampuni dalam sakramen tobat, tapi konsekuensinya tetap ada. Misalkan nih konsekuensi dosa berat itu neraka kan. Setelah kita menerima sakramen tobat, konsekuensi itu didegradasikan namanya. Menjadi proses kita nanti di purgatorium, lebih lama prosesnya. Tapi proses pemurnian itu sudah terjadi dalam kehidupan kita di dunia, yaitu melalui penderitaan. Jadi penderitaan itu adalah salah satu cara kita untuk boleh sedikit demi sedikit mengurangi masa penantian kita di purgatorium. Maka proses pemurnian itu sudah terjadi dalam kehidupan kita di dunia, yaitu melalui penderitaan. Makanya bersyukurlah kita boleh menderita. Ya, sehingga kita semakin dimurnikan. Cukup jelas teman-teman? Oke. Ya, Johan silakan. Mm-mm, 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 mm-mm. Matius 12 ayat 37 coba kalau nggak salah. Dosa mengucap Roh Kudus artinya adalah Santo Thomas Aquinas mengajarkan hal yang sangat indah.
Ada dua ekstrim pemahaman dosa menghujat Roh Kudus. Teman-teman tolong diingat nih ya. Yang pertama ekstrim kanan. Ekstrim kanan ini hanya melihat Allah Maha Kasih, tapi tidak melihat Allah Maha Adil. Contoh orang seperti ini apa? Atau bagaimana? Orang-orang yang mengatakan, gua nggak perlu datang menerima sakit tobat. Karena gua percaya Tuhan Maha Kasih. Sebelum gua mengakui Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa gua. Itu dosa menghujat Roh Kudus. Apa? Karena mereka, orang-orang seperti ini, hanya melihat Allah Maha Kasih, tapi tidak melihat Allah Maha Adil. Yang dilihat hanya kasih dan kebaikan Allah. Tapi jangan lupa, Allah juga Maha Adil. Ingat penjahat di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau Allah Maha Kasih, penjahat diri yang nggak bertobat pun akan diampuni. Betul nggak? Kalau Allah Maha Kasih, semua manusia akan diampuni. Tapi jangan lupa, Allah juga Maha Adil. Ada keadilan Allah di sana. Yang pada saat nanti akhir zaman mereka akan dipisahkan. Mana domba, mana kambing, mana ilalang, mana gandum. Maka pertanyaannya adalah, kalau di dunia begitu banyak orang jahat yang sukses, yang kaya, di manakah keadilan Allah? Keadilan Allah pada saat kita meninggal dunia. Jadi bersyukurlah saat ini kita beriman akan kasih dan keadilan Allah. Maka kita nggak iri hati. Lalu ekstrim yang kiri adalah hanya melihat Allah Maha Adil, tapi tidak melihat Allah Maha Kasih. Contoh orang seperti ini apa? Mereka yang hanya melihat kesalahannya tanpa melihat kasih Allah. Contohnya orang-orang yang mengatakan, gua nggak pantas dan gua nggak layak. Gua nggak mau datang ke pengakuan dosa karena pasti Tuhan nggak akan mengampuni. Karena dosa yang dilakukan terlalu berat dan terus-terusan diulang. Nah, orang seperti ini adalah sedang menghujat Roh Kudus. Jadi dapat disimpulkan dosa menghujat Roh Kudus itu sama dengan mereka yang tidak mau bertobat. Kalau mereka tidak mau bertobat, apa yang mau diampuni? Apa yang mau diampuni? Jadi tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Dosa Roh Kudus adalah mereka yang tidak mau datang kepada Tuhan, mohon pertobatan atau pengampunan. Jadi tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Kuasa, kasih, dan keadilan Allah jauh melebihi dosa-dosa manusia. Semoga menjawab ya jawabannya. Oke, saya lanjutkan. Silakan. Sorry bro, namanya siapa? Aldrik. Ya, Aldrik, silakan. Iya, jadi untuk tadi kan dibahas bahwa kita dibaptis kan artinya kita ya harus mengikuti eh, perintah Allah. Mm-mm. Ya, expected to have a sinless life. Mm-mm. But does it even possible? Eh, Santo Yohanes Paulus II mengatakan bahwa kita tidak akan pernah bisa sampai kepada manusia awal kita tidak mengenal dosa, yaitu Adam dan Hawa. Kita adalah manusia historis, manusia yang selalu bergumul dengan dosa. Maka dalam dosa asal itu kita memperoleh yang disebut dengan konkupisensia atau kecenderungan berbuat dosa. Maka pada saat kita dibaptis, dosa asal itu dihilangkan. Tapi konkupisensianya, kecenderungan berbuat dosa itu tetap ada. Kita bertanya dong, kenapa kok Tuhan biarkan tetap ada? Kenapa kedagingan itu, kecenderungan berbuat dosa itu Tuhan biarkan tetap ada? Ya kan? Jawabannya adalah saya ingin kutip kata-kata Santa Teresa Lisieux. Tuhan membiarkan kita hidup dalam
kecenderungan berbuat dosa untuk menyadari kita bahwa kita hidup itu bergantung pada Allah. Maka bersyukurlah kalau kita hidup menyadari keberdosaan kita, disitulah kita membutuhkan Allah. Nah, yang menakutkan adalah kita nggak menyadari kalau kita berdosa. Disitulah kita mulai tidak bergantung pada Allah. Jadi yang terpenting adalah bukan kita hidup tidak berdosa, tapi hidup kita terus kembali kepada Allah. Metanoia, pertobatan terus-menerus tanpa henti. Jadi apakah kita mungkin hidup tanpa dosa? Jawabannya tidak mungkin. Maka kita diberikan rahmat pengudusan oleh Allah yang kalau nanti hilang dapat diperoleh kembali dalam sakramen tobat. Dengan sakramen itu diharapkan kita lebih baik hari demi hari. Jadi ini berarti kan konyol juga kalau kita kita kan orang Katolik, kita Mm-mm, datang mm-mm, panen setiap Senin, kita mm-mm, tahu mana yang dosa mana mm-mm, yang enggak. Tapi berarti maksudnya gimana kalau kita berdosanya, kita sadar kita berdosa dan kita melakukan dosa kedua kalinya, mm-mm, misalkan ketiga kalinya setelah setelah mm-mm, sakramen tobat, kita mm-mm. masih kita tahu kita berdosa lagi yang dosa yang sama. Apakah itu juga kayak dimaklumkan kayak yang tadi gitu, atau yang dimaklumkan itu adalah dosa yang kita nggak tahu dosa itu, kita udah berdosa tapi kita, jadi maksudnya dosanya dosa yang baru gitu yang diampuni. Apakah dosa berulang diampuni juga? Bagus nih pertanyaannya. Eh, Jawabannya tentu kita berharap kalau kita sudah mengakui di dalam sakramen tobat, kita tidak mengulangi dosa yang sama. Tentu itu juga harapan Tuhan ya. Karena Tuhan kan mau kita semua diselamatkan. Tapi kalau kita melakukan dosa yang sama terus berulang, maka cinta kasih Allah akan terus berulang ada dalam hidup kita. Dan nanti kita akan disadarkan bahwa Tuhan begitu mencintai saya, sudah saatnya saya bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Jadi jangan takut akan kasih dan keadilan Allah. Bahwa Allah akan selalu ada mencintai kita apa adanya. Enggak peduli seberapa sering kita melakukan dosa yang sama. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Bukan berarti saya menyetujui perbuatan dosa yang sama ya teman-teman ya, enggak. Tapi jangan fokus pada dosa, fokus pada cinta Tuhan. Dan pelan-pelan nanti cinta Tuhan yang akan mengubahkan kita untuk tidak melakukan dosa yang sama. Ya, berarti tapi by teori seharusnya kan kita hidup berapa tahun, ya kita hidup berapa waktunya kan berapa detik kita Mm, hidup, unlimited lah ya mm, maksudnya mau dihitung detik, tapi dosa kita kan limited ya, bisa mm. dihitung lah dosa kita apa. Berarti by teori sebenarnya kita bisa nggak punya dosa dong kalau misalkan. Ada dosa ringan, ada dosa berat. Nah, setiap hari kita melakukan dosa, tapi mungkin tidak masuk dalam kategori dosa berat. Contoh misalkan, ini contoh ringan aja. Saya bisa berbuat baik, tapi saya tidak mau berbuat baik. Contoh misalkan, tadi waktu saya nyetir, saya melihat ada seorang ibu kesulitan untuk seberang jalan. Dalam hati saya, suara hati saya bilang, kamu turun, parkir mobil sebentar, kamu bantu ibunya nyebrang. Tapi nggak saya lakukan itu. Saya tetap jalan. Itu dosa kelalaian. Udah tahu perbuatan baik, tapi nggak mau melakukan. Tapi itu bukan masuk dosa besar. Jelas ya. Nah itu dapat kita tanda petik ya, hapus. Nggak harus dengan sakramen tobat, tapi melalui silih berupa amal, sedekah, doa, dan puasa. Oh cukup ya? Ya, Oke, cukup ya. Lanjut dulu ya. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Next. Teman-teman, sekarang kita lihat Rasul bab 15. Ini tadi sudah ya, 35 sampai dengan 41. Jadi mengenai sunat sudah jelas ya, mengenai hierarki. Sekarang kita lihat kisah Rasul bab 16. Tolong diingat, kisah Rasul bab 16 ini merupakan perjalanan misi Paulus yang kedua. Ya, yang keberapa? Yang kedua. Kita baca sekarang
ayat 1 sampai dengan ayat 3 ya. Ketemu enggak? 1, 2. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah situ. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Jadi setelah berpisah dengan Barnabas, Paulus tetap melanjutkan perjalanan misinya yang kedua bersama temannya yang bernama Silas. Jelas ya? Coba teman-teman lihat tuh. Bab 15 ayat 39 dan 40. Ketemu enggak? Bab 15 ayat 39 dan 40. 1, 2. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya belayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih siapa? Silas. Dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Jadi Paulus itu misi yang keduanya ditemani oleh Silas dan kemudian mengajak siapa? Timotius. Nah, ini ulangan agama keluar nih. Siapakah teman yang menemani Paulus dalam misi yang kedua? Ya, oke. Nah, kemudian akhirnya Paulus dari Antioquia ke Makedonia karena dia mendapatkan penglihatan. Coba baca ayat ke-9 dan 10. Ketemu ya, kita baca ya. 1, 2. Setelah pada malam harinya ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Makedonia itu sekarang Eropa. Ya, betul. Nah, pinter. Good. Lukas adalah teman dekat Paulus. 2 minggu lalu kita sudah bahas ya. Coba sedikit aja ya. Kita buka yuk. 2 Timotius. Logikanya udah mulai terasah nih. 2 Timotius bab 4. Ayatnya, ayat berapa nih? Ayat 9 sampai dengan 11. Ketemu enggak? 1, 2. Berusaha supaya segera datang kepadaku karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Jadi itu teman setia sampai akhir. Makanya kisah para rasul itu semuanya tentang Paulus. Dari pertobatannya sampai misi yang ketiga. Ya, jadi betul. Kami di sini Lukas juga ikut. Ya, karena Lukas adalah teman dekatnya Pak Paulus. Lanjut ya. Nah, kita buka lagi kisah Rasul bab 16. Coba kita kembali ya. Sekarang kita lihat di sana. Paulus kan mendapatkan penglihatan untuk pergi ke Makedonia. Kemudian setelah itu Paulus berada di di mana? Filipi. Maka ada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, ini ya. Oke, next berikutnya. Next. Nah, Timotius tadi udah disunat ya. Kenapa disunat?
Karena mau diutus ke tempat di mana banyak orang-orang Yahudi. Dan mereka tahu bahwa Timotius itu keturunan Yunani dan Yahudi. Maka Paulus minta agar disunat, agar Timotius dapat diterima oleh mereka. Jelas ya? Jadi sikap batinnya beda. Disunat bukan karena takut nggak diselamatkan sesuai dengan hukum Taurat Musa, tapi karena agar dapat diterima karya pewartaannya. Jadi beda tujuannya. Cukup jelas ya teman-teman ya. Paulus disunat nggak? Paulus disunat. Dia kan orang Yahudi. Dia kan orang Yahudi. Dia kan bertobat waktu dia tua. Gak tua sih. Paulus itu mulai melayani Tuhan umur 25 tahun. Jadi pertobatannya itu umur 25 tahun. Ya, jadi dia disunat karena dia orang Yahudi. Ya, makanya mungkin ngomong sama Timotius, gua kan nggak perlu disunat lagi bro. Ya kan, lu disunat. Ya kan? Jelas ya teman-teman ya. Nah maka setelah disunat, Timotius menyertai Paulus dan Silas dalam perjalanan misi yang kedua. Mereka pergi meneguhkan iman jemaat dan menyampaikan hasil keputusan konsili. Apa konsilinya tadi? Tentang sunat, tidak perlu disunat untuk dapat disela. Yang penting percaya akan kasih karunia Tuhan Yesus ya, yang ditetapkan oleh para rasul dan para penatua. Filipi itu kota kesayangannya Paulus. Jadi jemaat yang paling disayang oleh Paulus selama karyanya adalah Filipi. Bahkan pada saat berada di penjara di kota Roma, umat Filipi itu ngirim uang, ngirim pakaian saat Paulus berada di penjara. Nah, Paulus itu merasa cinta sekali dengan orang-orang Filipi. Karena mereka benar-benar sangat perhatian kepada Paulus. Bahkan saat di penjara, mereka tidak meninggalkan Paulus. Mereka tetap setia memperhatikan kebutuhan Paulus. 5 menit lagi ya. Oke, karena tinggal 5 menit lagi, lanjut. Next. Nah, hasilnya adalah banyak orang diteguhkan imannya dan jumlah mereka dari hari ke hari semakin bertambah. Ya, coba kita buka Kisah Rasul bab 16 ayat 5. Kita naik ke atas ya. Kita baca ya. 1, 2. Demikian jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Sekarang coba boleh minta ini peta yang kedua. Kalau enggak saya lanjut dulu. Teman-teman tolong setelah itu Paulus berada di Tesalonika bab 17 tuh. Ketemu enggak? Nah, setiap kali Paulus berada di satu kota, waktunya itu 1 sampai dengan 2 tahun. Tidak lebih dari di Korintus, Tesalonika, jaraknya itu cuma 1 sampai 2 tahun. Dia menetap, tidak bisa lebih, waktunya terbatas. Ya. Nah kemudian setelah Tesalonika, mereka berada di Berea. Nah yang menarik itu ayat 11. Kisah Rasul bab 17 ayat 11. Nah ini udah muncul ya. Ketemu nggak? Nah, teman-teman lihat ya. Tadi kan ke Troas tuh, yang Kisah Rasul bab 16. Coba dilihat. Ya, nih Troas ya, bab 16 tuh. Kemudian dia naik ke atas, kemana? Ke Filipi kan? Tadi tuh, bab 16 ayat 13 sampai dengan 18. Betul ya? Dari Filipi dia kemana? Tesalonika. Nih Tesalonika, lihat jalurnya. Kemudian dia turun kemana? Berea. Sambil lihat Alkitab kita ya. Ketemu nggak Berea? Betul ya? Setelah itu kemana? Athena, Yunani. Ketemu ya? Setelah Yunani kemana? Korintus tuh, bab 18. Ketemu? Nah, setelah itu dari Korintus kemana?
kembali ke Antioquia. Nah, kembali ke Antioquia dia. Antioquianya yang sana ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Tapi dia lewatin sini dulu nih, Efesus segala macam. Baru kembali ke Antioquia. Cukup jelas? Jadi yang Iconium, Listra, Derbe, Antioquia itu perjalanan misi yang pertama. Setelah itu lanjut ke Troas, kemudian sampai ke Athena. Itu misi yang kedua. Jelas ya? Nah, maka kalau kita baca misi yang ketiga itu di Kisah Rasul bab 19. Apa itu? Efesus, lanjut dia. Setelah di Antioquia dia lanjut ke Efesus, kemudian dia turun lagi. Kemudian kalau kita baca di sana sampai akhirnya dia kembali lagi ke Troas dan sebagainya. Oke. Nah, tapi yang ketiga rasanya kita nggak bisa bahas karena waktu saya mungkin tinggal 1 menit mungkin ya. Saya hanya ingin bahas kisah 17 ayat 11 dan kisah 17 ayat 22 sampai dengan 27. Ya, ini terakhir. Mohon maaf yang ketiga kita nggak bisa bahas. Ketemu nggak? Ketemu ya? Oke. Kisah Rasul 17 ayat 11. 1, 2. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui orang-orang Yahudi di kota itu. Kota itu kota mana? Nah, pinter ya. Coba boleh ke atas lagi di Berea. Kenapa mereka lebih baik daripada jemaat di Kenapa lebih baik? Karena mereka menerima firman itu kemudian dan menyelidiki kitab suci setiap kapan? Setiap hari. Jadi karakter kita berbanding lurus dengan pemahaman kita tentang firman Allah. Itu yang mau disampaikan oleh Paulus. Jemaat di kota itu lebih baik hatinya daripada jemaat di kota Tesalonika. Karena mereka mempelajari firman dan menyelidikinya setiap hari. Nih, Berea ini karakternya orangnya baik, lebih baik daripada Tesalonika. Itu Paulus yang bilang. Bukan Paulus membeda-bedakan, bukan. Tapi Paulus ingin mengatakan bahwa inilah orang-orang yang hidup di dalam firman. Oke ya, terakhir. Coba buka Kisah Rasul bab 17. Ayat 22. Tapi ini harus sampai 34 ya. Mohon maaf teman-teman agak panjang. Saya bacakan aja. Teman-teman tolong perhatikan beberapa ayat nanti saya akan tekankan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena," berarti dia sedang berada di mana? Ya. Oke. Aku melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka apa? Mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Tolong digaris bawahi ayat 27. Artinya Allah itu sebenarnya mau agar kita mencarinya. Lewat retret panen. Wih. Iyalah ya. Allah mau kita mencarinya. Mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia.
Nah itu poinnya teman-teman. Saya lompat ya, mohon maaf karena waktu terbatas. Ayat 31. Kita baca bersama-sama ya, sampai 34 ya. 1, 2. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membagikan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Jadi bagi mereka tidak mungkin ada kebangkitan orang mati. Jelas teman-teman? Karena bagi orang Yunani sampai sekarang, jiwa itu kudus, suci, mulia. Tidak mungkin hadir kembali dalam tubuh manusia yang sudah mati. Maka bagi orang-orang Yunani, pewartaan Paulus ini konyol. Maka mereka bilang apa? Lain kali aku dengarkan dongeng kamu. Dongeng, aneh, gak menarik bagi mereka. Dan akhirnya Paulus pergi. Artinya apa? Setiap pelayanan belum tentu kita pasti diterima. Maka Paulus itu ingin mengajak kita semua jangan takut untuk terus melayani meskipun kita ditolak. Thank you teman-teman, mohon maaf belum bisa selesai sampai misi yang ketiga. Tapi semoga sudah ada gambaran yang jelas ya. Misi 1, 2, dan 3. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you, Ko Vindes. Jangan balik dulu, kok masih ada pertanyaan. Oh iya. Teman-teman, masih ada, apakah ada pertanyaan? Di online juga apakah ada? Ada yang mau bertanya? Oke, thank you. Ya, misi ketiga itu dimulai dari Kisah Rasul bab 19. Itu mengenai Paulus berada di Efesus, ya. Sedikit aja. Nanti di sana kita akan melihat bagaimana Paulus di Efesus. Dan kemudian nanti bab 20 Paulus itu dari Makedonia ke Troas. Ya, dia ingin melihat jemaat-jemaat juga di Makedonia dan Troas. Misinya yang kedua tentunya ya, kita masih ingat ya. Coba kita lihat di sana. Bab 20 kita baca ya. Ayat 1 sampai dengan 5 aja. 1, 2. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sudah minta diri ia berangkat kemana? Jadi dari Efesus ada keributan, dia akhirnya pergi ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali kemana? Makedonia. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea. Ingat tadi perjalanan misi yang kedua kan, dia kemana? Berea. Dan di Berea itu ada seorang yang bernama Pirus punya anak namanya Sopater. Ya, namanya menarik ya. Dan Aristarkus dan Sekundus keduanya dari Tesa. Nah ingat perjalanan misi yang kedua Paulus juga kemana? Tesalonika. Kemudian siapa lagi? Gaius nih petugas pajak yang di penjara. Ya. Gaius dari mana? DB perjalanan keberapa? Pertama, baik hebat nih ya. Dan siapa tadi? Nah Timotius yang keberapa? Mau berangkat ke 2 setelah Paulus berselisih dengan Barnabas. Oke, jadi tahu ya. Kemudian Dilikius dan Trofimus, mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di mana?
Troas. Jadi banyak yang menemani Paulus dari Makedonia ke Troas. Terus nanti dari Troas ke Miletus dan terus gitu terus sampai nanti akhirnya Paulus berada di Tirus dan Kaisarea. Oke, udah gitu sih. Lalu terakhir itu Paulus ditangkap. Tapi sebelum ditangkap dia berjumpa dengan Yakobus di Yerusalem. Ingat Yerusalem itu pemimpinnya Yakobus saudara Yesus. Sebelumnya Petrus tadi saya bilang kan. Tapi setelah Petrus pergi dia yang memimpin gereja Yerusalem. Ya ingat gereja Yerusalem itu gereja induk, gereja paling tua. Tapi ternyata musnah juga bersama dengan Efesus. Efesus itu pemimpinnya Santo Yohanes. Ya, sebelum diasingkan di Pulau Patmos menulis kitab Wahyu. Dan yang tersisa itu hanya gereja Antioquia. Ya, dan akhirnya setelah berjumpa dengan Yakobus di Yerusalem, nah ini titik akhirnya Paulus ditangkap dan akhirnya dibawa di kota Roma, dipenjara dan mati dengan cara kepalanya dipenggal. Ya, oke, cukup jelas ya. Semoga menjawab. Pasti nggak menjawab sih Biondi ya. Tapi ya semoga dapat dibaca nanti bagaimana kisah perjalanan Paulus yang ketiga. Oke, ada lagi? Kok bisa sampai di penjara tapi tahu ceritanya? Terus posisinya Lukas tuh di mana gitu? Kok sampai dia tahu? Oke, Paulus itu sampai akhirnya dia berada di penjara karena banyak orang-orang itu eh, merasa tidak apa ya, tidak suka dengan kehadiran Paulus, terutama mereka orang-orang Romawi. Karena jadinya orang-orang Romawi itu menjadi percaya akan pewartaan Paulus bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi banyak sekali orang-orang Yahudi itu, orang-orang Romawi itu tidak lagi mau menyembah dewa matahari. Dewanya orang Romawi. Sehingga Paulus itu ditangkap dan dibawa ke Roma. Dan Roma itu merupakan negaranya Paulus. Jadi Paulus itu orang Yahudi tapi warga negaranya Roma. Nah dia itu ditangkap di Yerusalem. Nah, kenapa? Karena waktu itu sedang pewartaan di Yerusalem tadi ketemu dengan siapa? Yakobus. Nah, dia ditangkap dan tidak bisa diadili di Yerusalem karena dia orang Roma. Maka dia dibawa ke Roma, dipenjara, diadili di sana. Gitu. Banyak orang nggak suka dengan Paulus termasuk orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi dan sebagainya. Jadi akhirnya waktu di Roma dia dipenjara, tapi Lukas masih ada menemani dia, mengunjungi dia di penjara. Di Roma ya, penjara Roma maksudnya. Kalau misalkan teman-teman mau nonton filmnya di Apostol, itu film tentang Rasul Paulus. Di Netflix, semoga belum turun. Nah itu kehidupan Paulus di kota Roma. Nah ada Lukas di sana. Lukas menemani Paulus terus di penjara kota Roma. Nah itu akhir kehidupan Paulus di kota Roma. Ya, setelah melalang buana, misi pertama, kedua, ketiga, akhirnya ditangkap di Yerusalem, kemudian dibawa di kota Roma, diadili di sana. Karena banyak orang gak suka sama dia. Orang-orang Yahudi, orang-orang Roma. Sehingga dia ditangkap, dibawa ke penjara kota Roma. Sampai diputuskan dia bersalah, kepalanya dipenggal. Gitu. Ya. Total perjalanannya 3 misi berapa lama? Kurang lebih dari tahun 63, 64. 45. Pokoknya Paulus itu meninggal tahun 65, 66. Tahun 65, 66. Dia mulai misi itu kalau nggak salah tahun 54, kurang lebih 11 tahun, 10 tahun. Jadi memang Paulus ini bisa dikatakan seorang rasul yang luar biasa. Di waktu yang sangat singkat, dia sudah pergi ke beberapa tempat. Ingat, dia perjalanan misi itu ke satu tempat paling lama 2 tahun. 1-2 tahun. Jadi dia di Berea 1 tahun misalkan. Di Korintus 1,5 tahun. Jadi kurang lebih dia ya 8-10 tahun kira-kira. Ya. Ada lagi, semoga menjawab ya. Jadi dia usia pertobatan 25 tahun. Berarti meninggalnya hampir sama seumuran sama Yesus. Rasanya begitu. Rasanya begitu. Bisa, ya pokoknya masih muda dia meninggal. Gak lama setelah. Saya nggak tahu soalnya di penjara dia berapa lama ya. Pokoknya tahun 65, 66 dia yang
dia yang dipenjara, yaitu Paulus dipenggal kepalanya. Antara 65 atau 66. Masih sulit dianalisa oleh para ahli kitab suci. Tapi kisaran 65 atau 66. Surat pertama Tesalonika 45. Oh 50. Berarti lebih sekitar 14 tahun mungkin pelayanan dia. Karena surat Tesalonika itu tahun 50. Itu surat pertama perjanjian baru. Surat Tesalonika, bukan Injil. Jadi kalau misalkan kita ditanya surat pertama yang paling tua dalam perjanjian baru itu apa? Jawabannya Tesalonika. Ini juga banyak perbedaan nih. Ahli mengatakan 4 tahun 45 surat Tesalonika. Tapi banyak ahli berpendapat tahun 50. Jadi kalau misalkan mau setuju 45 sampai akhir hidupnya 66, berarti kurang lebih Paulus melayani 20 tahun. Tapi kalau setuju 50 sampai tahun 65, berarti Paulus melayani 15 tahun. Kalau misinya paling kurang lebih ya 10 tahun sampai 12 tahun lah. Ya, sama-sama. Karena dia bertobat, setelah bertobat dia diajak ke Antioquia sama Barnabas, dia kan di Tarsus dulu tuh. Di Tarsus dia tuh 6 tahun. Paham ya? Jadi antara pertobatan dia dengan perjalanan misi itu masih ada waktu 6-7 tahun dia mondok di Tarsus. Ya. Seminari. Bukan seminari, bukan. Tarsus itu maksudnya dia itu nggak ngapa-ngapain. Jadi dipulangkan. Kok mau tanya, ini kan tadi perjalanan-perjalanan para rasul ini kan beda-beda ya, kayak Koko bilang kan ada nanti di mana, terus nanti mereka bikin kepemimpinan sendiri dan akhirnya ada aliran-aliran tersendiri. Kayak gereja Katolik aja kan misalnya ada Ortodoks, kita ada yang Vatikan, terus gereja Timur dan sebagainya. Itu sama aja, maksudnya apa, kayak mana yang benar atau yang baik atau yang gitu. Kan mereka ada pausnya sendiri juga kan. Betul. Kita ada paus juga. Jadi sebenarnya mana gitu yang benar? Oke, semuanya benar. Semuanya benar. Ini yang orang nggak tahu. Banyak orang bilang perpecahan terbesar gereja itu Protestanisme. Abad ke-16. Ya, banyak yang mengatakan demikian. Tapi itu salah teman-teman. Perpecahan terbesar gereja Katolik itu abad 11 dengan gereja Ortodoks Timur. Itu terbesar. Bukan Protestanisme, bukan. Jadi gereja Katolik itu pecah terbesar itu abad ke-11. Abad di mana ritus barat dan ritus timur pisah. Ya banyak konflik terjadilah di sana. It's okay, nggak apa-apa. Tapi tetap saling menghargai kan. Nah cuman memang harus diakui bahwa gerakan reformasi yang digalakan oleh Martin Luther dan kawan-kawan itu memang mengguncangkan, quote unquote mengguncangkan ya. Kenapa? Karena banyak pembaharuan terjadi. Jelas ya, kalau yang ritus timur dan barat tidak terlalu banyak. Tapi waktu teman-teman kita yang reformasi, banyak sekali pembaruan terjadi. Maka ada 95 tesisnya Martin Luther yang terkenal itu. Dan Martin Luther seorang imam Katolik itu kan mengeluarkan sebuah doktrin sola fide, sola scriptura, sama sola gratia. Hanya satu-satunya sumber kebenaran itu Alkitab, sola scriptura. Di luar Alkitab tidak ada keselamatan. Nah itu, jadi patokan mereka, indikator mereka keselamatan itu ada nggak di Alkitab? Kalau nggak ada, berarti itu bukan keselamatan, ya, atau bukan menjadi acuan. Nah, jadi kalau misalkan balik lagi ke pusat gereja Katolik, semuanya benar, termasuk Protestan. Kita nggak tahu gerak roh ya. Tapi yang mau digalakan oleh Paus, dari Paus Fransiskus sampai sekarang adalah gerakan ekumenis. Gerakan kebersamaan sebagai orang Kristen. Karena orang-orang non-Kristen melihat kita itu nggak tahu bedanya Katolik sama Protestan. Yang mereka tahu adalah kita sama-sama Kristen. Ya, jadi seharusnya kita bergandengan tangan, saling menghargai, perbedaan itu wajar, yang penting tidak boleh saling menjatuhkan. Nah, semangat ekumenis inilah yang mau digalakkan oleh gereja. Perbedaan itu hanya pada tafsir, ritus, tapi semangatnya semangat kasih, pengharapan,
dan iman akan Tuhan Yesus. Itu sih Valen. Memang banyak sekali. Protestan itu ada 33.000 denominasi. 33.000. Katolik itu kurang lebih ya kalau kita mau hitung Anglikan misalkan. Ortodoks itu ada Ortodoks Syria, kemudian ada juga Ortodoks Alexandria. Yohanes Markus itu pausnya Alexandria. Iya kan, sebelum dia ke kota Roma. Jadi banyak memang Valen. Anglikan itu romonya, imamnya boleh merit. Iya kan? Ya kan? Ya. Jadi banyak sekali perbedaan-perbedaan itu. Tapi ya semangatnya tetap sama. Semangat ekumenis, persaudaraan. Nah ini yang harus kita pegang. Jadi kalau ada perbedaan, jangan kita masuk ke dalam debat kusir. Ya, tapi semoga kita tetap punya semangat persaudaraan. Itu sih paling. Oke, thank you Ko. Ini kembali ke Slido ya Ko. Ada yang nanya. Kok orang Israel berarti tadi Koko bilang udah punah. Jadi sekarang orang yang ada di sana itu siapa ya? Bukannya beberapa di sana ada yang agamanya Yahudi? Mohon infonya karena kurang paham. Bagus pertanyaannya. Kalau teman-teman pernah ke Israel, jadi orang-orang Yahudi sekarang itu nggak pure umat perjanjian Allah. Contoh misalkan, ini contoh ekstrim tapi relate ya. Mungkin kayak saya deh, saya nggak berani ngomong teman-teman saya. Kakek saya itu orang Tiongkok asli. Datang ke Indonesia, lalu menetap di Pontianak. Apakah saya bisa dibilang orang Tiongkok sekarang? Hah? Walaupun saya darahnya mungkin darah Tiongkok. Tapi waktu saya ke sana, apakah saya diakui? Jelas ya. Semoga analoginya dapat diterima. Ya, jadi mereka yang merupakan orang-orang Yahudi diaspora, kemudian kembali lagi ke negaranya, mereka nggak akan diakui sebagai umat perjanjian. Jelas ya teman-teman ya, nggak akan. Dan mereka bukan umat perjanjian. Budayanya udah beda, semangatnya juga udah beda. Mereka juga mungkin nggak mengucapkan doa Shema. Orang Israel, jelas ya. Jadi memang udah punah, udah benar-benar punah. Itu abad pertama Masehi. Jadi udah nggak ada lagi umat perjanjian Allah, bangsa Israel. Sekarang umat perjanjian Allah itu siapa? Kita. Ya, makanya disebut Yerusalem baru, yaitu kita semua. Jelas ya teman-teman ya, semoga menjawab ya. Oke, thank you Ko. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Biondi. Lanjut yang tadi. Mm-mm. Itu kan masanya banyak waktu itu yang dari Petrus, umat-umatnya banyak. Itu ya semuanya kan jadi apa ya? Masih lanjut lah jalanin iman, terutama yang dalam lingkungan apa paus ya. Nah, bukannya dari situ umat-umat terjanjinya ya orang-orang itu gitu. Betul, maka kita buka, ini pas banget nih Biondi. Saya selalu relate sama Biondi nih. Galatia bab 3 Temen gua. ayat 28 ayat 27 deh, nggak apa-apa. Kalau nggak mulai deh ayat 24 deh. Soalnya harus satu kesatuan nih, kalau nggak takutnya nanti bingung. Galatia bab 3 ayat 24 sampai dengan 29. Tolong diingat ayat ini teman-teman ya. Ayat 24 sampai dengan 29. Tolong diingat ayat ini. Ya, ini bagus banget soalnya. Menjawab pertanyaan Biondi. Dan tadi yang Valen tanyakan ya. 1, 2. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena apa? Iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus.
Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Jadi kita adalah umat perjanjian. Ya, bukan saya yang bilang, Rasul Paulus. Semoga menjawab ya Biondi. Jadi betul dari situ tuh, nggak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani. Yang penting kita semua satu di dalam Kristus. Oke, untuk itu menutup pertanyaan dan sesi hari ini. Udah cukup? Cukup kan, puji Tuhan. Iya. Iya berarti lagi sidang. Lega. Puji Nil- Tuhan. Nilainya A+++. Oke, thank you ya teman-teman Thank you, ya. Kak Mohon maaf. Vindas. Langsung tutup doa aja ya. Doa dulu baru momen. Belum kok, jangan buru-buru kok. Murid teladan jangan langsung pulang ke tempat. Doa tutup ya. Oke ya teman-teman, kita siapkan hati kita mau berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih kalau malam hari ini kami bersama-sama boleh belajar mengenai perjalanan misi Rasul Paulus dan juga konsili di Yerusalem. Semoga kami semakin menyadari sebagai umat Katolik, umat perjanjian Allah, kami adalah anak-anak Tuhan yang harus hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan semoga kami tidak mudah menghakimi sesama kami yang berbeda dengan kami, tapi kami mampu menghargai mereka, semangat persaudaraan dan kasih. Biarkan perbedaan itu menjadi semangat buat kami saling menghargai satu sama lain. Dan semoga seperti Rasul Paulus, kami punya semangat yang terus berkorbar untuk terus semakin mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Biarkan kami juga semakin hari semakin mencari Tuhan, dan juga kami mampu menerima cinta Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk teman-teman yang hari ini hadir, baik yang di ruangan ini maupun yang ada di Zoom. Kasih dan kebaikan-Mu hadir dalam kehidupan mereka. Mereka meluangkan waktu, padahal mungkin hari ini mereka libur, mereka mampu untuk jalan-jalan ataupun santai di rumah, tapi mereka memilih untuk datang ke panen. Kiranya Bapa Engkau berkati setiap studi mereka, pekerjaan, usaha, kesehatan, keluarga, dan juga aktivitas mereka sehari-hari. Kau juga berkati panen agar panen terus bertumbuh, berkembang, berbuah berkali-kali lipat. Valen sebagai koordinator kami, Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk terus memimpin kami semakin dekat dengan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap persiapan kami dalam retret. Semoga apa yang kurang Tuhan tambahkan, Tuhan sempurnakan. Kalau sebentar lagi kami akan beranjak dari ruangan ini, Kau berkati kami dalam perjalanan pulang sehingga kami boleh sampai di rumah dengan selamat dan boleh menjadi berkat buat orang-orang yang kami cintai di rumah. Doa kami haturkan kepadamu Bapa, melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you ya teman-teman ya. Thank you Ko Vindes. Next kita ada pengumuman. Welcome new joiners. Kayaknya hari ini adakah yang baru pertama kali ke panen hari ini? Oh ya online. Oh, apa online nanti. Yang di sini harusnya sudah pernah ke panen ya. Oke, next. Nah, ini untuk persembahan kasih teman-teman yang berkenan untuk menyumbangkan bisa ditransfer ke rekening ini untuk doa persembahan mau.
Oke, kita doa sama-sama ya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul mendengarkan firman-Mu, duduk manis mendengarkan Engkau Tuhan melalui hamba-Mu Kofindes. Biarlah kiranya Engkau juga memberkati beliau, tambahkan lagi hikmat, pengetahuan, kebijaksanaannya Tuhan, agar semakin lagi Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri Kofindes, berkobar-kobar untuk kemuliaan nama-Mu, mewartakan Injil-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati semua yang ia lakukan supaya ia boleh semakin hidup di dalam Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan kami hari ini karena kami sudah menerima banyak dari-Mu. Kami akan memberikan yang terbaik bagi kami juga untuk Engkau, mungkin melalui panen Tuhan. Biarlah kiranya persembahan yang kami berikan ini boleh berkenan di mata-Mu dan boleh berguna untuk operasional panen. Dan juga teman-teman yang hari ini boleh melayani dengan sukacita Tuhan, biarlah Kau berkati juga mereka, bereskan pergumulan mereka Tuhan, biarlah mereka boleh semakin membawa berkat untuk orang di sekitar mereka juga. Untuk doa ini kami mohonkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Valen. Oke, next. Nah, ini ada panen prayer box untuk teman-teman yang punya ucup-ucup doa, bisa di scan barcode-nya, nanti dari tim doa kita akan mendoakannya selama 7 hari berturut-turut. Oke, come and join padi session. Jadi next week kita akan ada padi session, itu nanti kita akan sharing-sharing mengenai materi di panen hari ini. Oke, next. Nah, ini ada retret kita di bulan depan. Ada yang mau sharing atau gimana? Halo semuanya, ya kembali lagi sudah 2 panen berturut-turut, 3 panen berturut-turut melihat muka saya. Semoga tidak bosan dan saya juga tidak akan henti-hentinya untuk mengingatkan buat di sini, buat yang di sini dan yang di Zoom yang belum daftar retret, boleh banget daftar retretnya kita. Dan anyway, untuk panen dan orang-orang Satora, kita akhirnya akan buka promo special price, yaitu yang dari tiketnya harga 750.000, akhirnya kita turunkan menjadi 650.000 dan kita akan tutup registrasi itu by this week tanggal 24 Agustus terakhir. Jadi mumpung lagi ada promo ini, boleh banget dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan mungkin untuk di sini yang punya kendala kayak kalau rata-ratanya karena kita memang di tanggal 12 sampai 14, yaitu dari Jumat sampai Sabtu. Kalau memang di sini ada yang berkendala di hari Jumatnya, kita sudah menyediakan opsi untuk menyusul di hari Sabtu. Jadi kalau memang nanti ada yang berhalangan, pengen banget ikut retretnya cuman berhalangan di hari Jumatnya, boleh banget kontak ke Vici dan Mega ini juga boleh, atau boleh ke gue juga langsung. Pokoknya dia langsung diobrolkan aja dengan panitia. Selain dengan masalah apa namanya hari, kita juga bagi yang mungkin ingin ikut retret tapi mungkin ada terkendala dengan biaya dan sebagainya, kita juga panitia sudah sedemikian mungkin kita mencoba untuk mengakomodir retret ini supaya at least kita semua bisa benar-benar jalan, kita semua benar-benar bisa berangkat dan kita sama-sama mengenal Tuhan lebih dekat lagi semua bareng-bareng di sini. Jadi tidak ada satupun yang tertinggal seperti itu. Kok gue kayak kapal Nabi Nuh ya, mohon maaf nih. Cuman iya, pada intinya kita mengadakan retret ini bukan cuman semata-mata sebuah proyek aja, cuman kita juga berharap bahwa melalui retret ini semua masing-masing dari kita, dari panen ini, kita nggak cuman bonding di dalam retret ini, tapi kita juga mengenal Tuhan bareng-bareng. Kita nggak melulu mencari kenikmatan dunia semata, karena validasi dari dunia itu kadang cuman bersifat temporary, most of the time maksudnya, itu bersifat temporary. Dan ya satu-satunya validasi yang harusnya kita temukan, kita cari, itu adalah dari Tuhan kita sendiri yang ngasih kita, seperti itu. Oke. Untuk apa tadi yang transport, yang berangkat hari Sabtu tetap bayarnya sama kan ya?
tetap bayar sana, tapi nanti kalau balik lagi kalau ada yang terkendala masalah biaya, tinggal di kontak aja. Yang benar-benar berkendala. Benar-benar berkendala ya, saudara-saudara. Seperti itu. Oke. Nextnya boleh mungkin. Oh, oke, panen yang itunya nggak ada ya? Oh ya udah, oke kalau gitu. Kita sebenarnya masih menjalankan fundraising. Jadi fundraising untuk biar lebih banyak domba lah intinya yang bisa benar-benar ikut di retreat ini. So kita masih nanti akan PO pempek. Yang masih mau pempeknya boleh di order langsung. Nah nanti kalau ada yang mau minta broadcastannya langsung ngomong aja ke gue, ntar gue kirimin lewat chat. Atau lihat di distrik, nanti kita kirimkan lagi by tomorrow. Kita akan ada buka PO pempek dan kita akan buka PO ayam betutu yang surprisingly ternyata kemarin banyak mendapatkan review positif gitu. Oke. Terus iya. Oke, kalau gitu silakan. Oke, thank you Joan. Teman-teman jangan lupa daftar retreat kita ya. Terakhir tanggal 24 ya, Jo. Oke. Oke. Tadi udah. Oke, thank you guys for joining panen. Kita ketemu di retreat panen atau masih ada panen? Ya lupa aku. Masih ada panen. Ya.